Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan di sini masih tentang Perang Aceh dengan Belanda, perang paling lama yang dihadapi Belanda. Nah, kita akan memasuki episode ketiga. Namun teman-teman yang baru menonton di video ini, alangkah baiknya teman-teman bisa nonton di episode pertama dan episode kedua dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa mengerti alur cerita ini. Karena kita akan bercerita tentang sejarah perang paling lama di Aceh. Nah, di episode kita yang ketiga ini kita akan menceritakan untuk melanjuti di episode kedua. Nah, di episode kedua itu ada sebuah kisah, ada sebuah insiden sehingga Inggris merasa tersinggung dan marah. Jadi dalam kisah itu teman-teman, di dalam kisah itu waktu itu kapal Belanda mengintimidasi beberapa kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan Aceh, sehingga membuat Aceh tersinggung, lalu mengirim kapal-kapal perang itu untuk mengingatkan beberapa kerajaan, khususnya Delhi dan Langkat. Namun ada sebuah insiden waktu di daerah Langkat, yaitu beberapa orang Cina dari Penang dibunuh di Tamiang oleh tentara yang diduga berbendera Aceh. Nah, Tamiang itu sekarang di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Itu berarti di Aceh. Nah, dulu itu masih di bawah kerajaan Langkat. Kita ketahui bahwa orang yang dari Penang, orang Cina dari Penang itu artinya dari Semenanjung Malaya di bawah kekuasaan Inggris. Nah, dalam insiden itu Inggris sudah marah, sebenarnya sudah marah kepada Kesultanan Aceh Darussalam karena dia menggunakan kapal perangnya. Sebelum hal-hal negatif terjadi, Belanda melancarkan suatu ekspedisi militer pada tahun 1865 untuk memaksa Asahan dan Serdang menghukum pelaku pembunuhan di Tamiang. Dan wilayah itu oleh Belanda ditempatkan di bawah pengaruh kerajaan Siak yang pro Belanda. Jadi waktu itu ada kejadian itu membuat Delhi dan Langkat harus tunduk ke Belanda. Jadi ada celah waktu itu sehingga ekspedisi militer Belanda itu berhasil untuk menguasai beberapa kerajaan-kerajaan kecil, Delhi, Langkat, yang terakhir ya sekarang itu nama-nama kabupaten ya di pesisir Sumatera dan Aceh. Jadi itulah insidennya teman-teman. Jadi insiden itu membuat Belanda sedikit demi sedikit berhasil mengambil alih kerajaan-kerajaan kecil yang selama ini bernaung di Kesultanan Aceh Darussalam. Itulah yang salah satu yang membuat celah sehingga terjadi pencaplokan. Namun bagi Belanda, Kesultanan Aceh Darussalam ini tetap menjadi ganjalan, karena kalau dia berhasil menguasai Aceh secara keseluruhan, itu berarti sempurnalah wilayah Hindia Belanda itu teman-teman, sehingga berambisilah Belanda. Namun ada sebuah kejadian unik namun berbahaya di Kesultanan Aceh Darussalam, dan perlu diketahui teman-teman bahwa selain Inggris, Belanda, sebenarnya dulu ada satu negara yang pernah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam.
Negara apakah itu teman-teman? Negara tersebut adalah negara Amerika Serikat. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Negara Amerika Serikat pernah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1831. Sebuah kapal dagang Amerika, Friendship, membuang jangkar di lepas pantai Kuala Batu, sebuah kota perdagangan internasional dan pusat pembuatan kapal di pantai barat Aceh untuk membeli merica. Jadi pantai barat itu kira-kira di daerah Sibolga sana lah teman-teman, Melaboh ya, oke. Namun ketika kapten kapal sedang pergi ke pantai untuk bertransaksi, 3 buah perahu perompak menyerang Friendship, membunuh sejumlah awak yang masih berada di kapal dan menjarah muatannya. Lalu ketika berita perompokan itu terdengar di Amerika Serikat, Presiden Andrew Jackson memerintahkan kapal fregat USS Potomac di bawah Komodor John Downes untuk menghukum penduduk setempat sebagai balasan atas pengkhianatan mereka. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa dulu Aceh itu pernah berperang dengan Amerika Serikat. Oke. Ya, jadi kita harus mengerti juga cerita kisah perang di Belanda ini, bahwa dalam perjalanan waktu itu Amerika pernah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam, dan itu jelas membuat Kesultanan Aceh Darussalam sangat ketakutan. Dan bayangkan di zaman itu, zaman Kesultanan Aceh di abad 19 itu, Amerika Serikat sudah punya kapal USS Potomac sebagai kapal fregat khusus untuk menyerang. Jadi sebenarnya kapal-kapal perang Amerika Serikat itu sudah ada dari dulu. Terus, menyamar sebagai sebuah kapal dagang Denmark, Potomac berhasil mendekati Kuala Batu tanpa terdeteksi dan mendaratkan 282 prajurit marinir dan beberapa meriam ringan. Mereka kemudian membakar kapal-kapal lokal di pelabuhan dan menyerang benteng-benteng Aceh dengan dukungan tembakan meriam dari Potomac. Pasukan Amerika yang menggunakan senapang musket yang lebih ampuh daripada bedil sudut Aceh berhasil menewaskan seorang ule balang dan 150 orang pengikutnya. Setelah jatuhnya perbentengan, pasukan Aceh mengundurkan diri ke pedalaman. Jadi larilah pasukan-pasukan Aceh ke pedalaman. Pasukan Amerika sendiri melakukan penjarahan dan penghancuran lebih lanjut atas kota Kuala Batu. Akhirnya setelah 300 orang Aceh lainnya terbunuh, para ule balang yang tersisa dan para pemimpin Aceh lainnya di wilayah sekitarnya berjanji bahwa perompakan terhadap kapal Amerika tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi Aceh waktu itu di daerah pantai barat itu diserang oleh Amerika Serikat dengan kapal fregat USS Potomac. Keren namanya teman-teman. Sayang janji tersebut tidak ditepati. Sebuah terjadi perompakan dan pembunuhan terhadap awak kapal dagang Eclipse pada tahun 1836. 4 kapal Amerika kembali menggempur Kuala Batu dan meluluhlantakkan sebuah desa. Sekalipun sesudah itu tidak ada lagi serangan terhadap kapal Amerika, kedua insiden merupakan perompakan memberikan dalih kepada Belanda untuk meluaskan wilayah kekuasaan di pantai barat Sumatera dan menguasai sejumlah tempat yang sebenarnya dikuasai Aceh. Oke teman-teman, dari 2 kisah yang kita sampaikan tadi, yaitu adanya penduduk Inggris yang datang ke Aceh Tamiang dan dibunuh, yang berasal dari Pineng. Ya, Pineng itu kan wilayah Inggris teman-teman, Semenanjung Malaya. Dan juga insiden perompakan kapal dagang Amerika di pantai barat di Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Aceh itu memicu Amerika Serikat menyerang Aceh, dan itu adalah suatu hal yang tidak bagus lah. Dan memang terbukti akibat serangan-serangan Amerika itu Belanda mempunyai sangat kesempatan untuk menaklukkan Aceh. Namun proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Intinya, sekalipun Amerika sudah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam di pantai barat,
Dan itu memang bukan terjadi sekali ya. Dalam kisah ini Amerika Serikat ada 2 kali pernah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. 2 kali dia. Jadi bukan sekali. Dan yang terakhir itu cukup parah karena menghancurkan banyak desa. Dan tapi efek samping atas kejadian ini adalah Amerika dengan Inggris tidak mendukung lagi Kesultanan Aceh Darussalam. Secara berangsur-angsur, secara dunia internasional, mulailah tidak terlihat dukungan-dukungan dari negara-negara besar di zaman itu. Itu tadi seperti Amerika, Inggris, karena mereka sudah kecewa, apalagi Amerika sudah menyerang Kesultanan Aceh Darussalam pada zaman itu. Itu kan namanya mempengaruhi secara dunia internasional. Karena Aceh juga sudah mempunyai hubungan baik ke negara-negara lain, ya kan? Seperti kita ketahui dia mempunyai hubungan baik dengan Turki. Nah, kisah berikutnya dia memang sempat mengadakan hubungan nanti dengan Turki, tapi akhirnya tidak ada kerjasama. Intinya apa? Karena efek-efek serangan inilah sebenarnya penyebabnya juga ini, sehingga Belanda mempunyai kesempatan. Jadi Belanda dia mempunyai peluang dengan kejadian ini. Dan secara tidak langsung Inggris dan Amerika juga mendukung karena mereka juga sudah kecewa. Dan tentu juga efek dari rempah-rempah yang dipegang Aceh, yaitu merica. Seperti kita ketahui dari awal kan bahwa Aceh memegang 50% peranan pentingnya untuk suplai merica di dunia. Dan sementara merica-merica itu kan dibutuhkan di negara-negara Amerika, Eropa lainnya. Sehingga secara tidak langsung ini mempengaruhi Belanda untuk menyerang Aceh. Oke teman-teman, mungkin di episode ketiga ini sampai di sini dulu ya. Tapi kisah penyerangan awal Aceh ini diserang Belanda, teman-teman akan bisa melihat gitu satu persatu ada sebab dan akibat, karena memang tidak langsung. Semuanya kan ada proses, tidak sebab langsung jadi perang begitu teman-teman ya. Jadi Belanda juga mencari celah karena ada perjanjian kan antara Aceh dengan Inggris tadinya. Jadi Belanda juga perlu juga dukungan dari luar negeri. Nah, ada kesempatan pas kesalahan Amerika menyerang Kesultanan Aceh Darussalam dan orang Inggris ada yang dibunuh di Tamiang. Ya, tentu itu menjadi peluang yang besar. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Nah, kita ikuti di episode keempat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini supaya terus berkembang. Oke, terima kasih teman-teman.